Pernikahan selalu menjadi impian saya sejak kecil. Seperti banyak perempuan lainnya, saya tumbuh dengan harapan akan bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi teman hidup, pasangan yang mendampingi dalam suka dan duka. Dalam imajinasi saya, pernikahan adalah sebuah kapal megah yang akan membawa saya menjelajahi samudera kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Saya ingin kapal itu kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Pertemuan saya dengan Gilang adalah awal dari segalanya. Kami pertama kali bertemu di sebuah acara pernikahan teman. Dia berdiri di sudut ruangan, tampak percaya diri dengan senyumnya yang ramah. Dari obrolan singkat saat itu, saya langsung merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Gilang adalah tipe pria yang penuh perhatian. Ia tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya, dan hal itu membuat saya jatuh hati. Setelah pertemuan pertama itu, hubungan kami berkembang. Kami sering bertukar pesan hingga larut malam, berbagi cerita tentang mimpi dan harapan. Selama hampir 5 tahun berpacaran, saya melihat bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Ia mencintai keluarganya, menghormati orang tuanya, dan selalu siap membantu teman-temannya yang sedang kesulitan. Di mata saya, Gilang adalah sosok yang ideal untuk menjadi pasangan hidup. Ketika ia melamar saya, hati saya melompat penuh kegembiraan. Lamaran itu sederhana namun begitu berkesan. Di sebuah taman kota yang sering kami kunjungi, ia mengungkapkan niatnya untuk menjadikan saya istrinya. Ia berkata, "Aku ingin kita membangun hidup bersama, saling mendukung, dan saling menjaga. Aku yakin kamu adalah orang yang tepat untukku." Tanpa ragu, saya menerima lamarannya. Saat itu, saya merasa bahwa kami adalah dua orang yang akan saling melengkapi satu sama lain. Hari pernikahan kami adalah hari yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat dan sahabat terkasih yang hadir. Kami menikah di sebuah aula kecil di Yogyakarta, kota tempat kami tinggal. Saya mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Gilang memakai beskap coklat muda. Senyum tak pernah lepas dari wajah kami sepanjang hari itu. Dunia terasa berhenti sejenak. Hanya ada kami berdua dan janji yang kami ucapkan di hadapan Tuhan. Setelah pernikahan, kami memulai hidup baru di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup untuk kami berdua. Dinding-dindingnya dicat putih bersih, dengan beberapa perabotan sederhana yang kami pilih bersama. Saya merasa rumah itu adalah lambang awal perjalanan kami, sebuah tempat di mana kami akan membangun mimpi bersama. Saya percaya bahwa pernikahan adalah soal tim, bukan soal individu. Saya ingin menjadi istri yang setara dengan suami saya. Bukan hanya mengikuti apa yang ia putuskan, tetapi juga turut berkontribusi dalam menentukan arah hidup kami. Saya percaya, pernikahan adalah soal berjalan berdampingan, bukan soal siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti. Dengan keyakinan itu, saya melangkah ke dalam pernikahan dengan penuh harapan. Tahun pertama pernikahan kami adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup saya. Gilang dan saya masih belajar menyesuaikan diri satu sama lain. Tetapi setiap tantangan kecil yang muncul justru membuat kami semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu akhir pekan dengan memasak bersama di dapur mungil rumah kami. Gilang suka bereksperimen dengan resep baru, sementara saya seringkali hanya mengawasinya sambil tertawa melihat caranya memotong sayuran yang tidak rapi. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, Gilang selalu menyempatkan diri membuatkan saya kopi. Itu menjadi rutinitas kecil yang sangat saya nikmati. Kami duduk di teras rumah, menikmati udara pagi sambil berbicara tentang rencana-rencana kami. Kadang-kadang, kami membahas hal-hal besar seperti kapan kami akan membeli mobil pertama, tetapi lebih sering kami hanya berbicara tentang hal-hal sederhana seperti apa yang ingin kami makan untuk makan malam nanti. Setahun setelah menikah, kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran anak pertama kami, Dimas. Saat pertama kali mendengar tangisnya di ruang bersalin, hati saya dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Gilang, yang biasanya tenang, bahkan sempat menangis saat pertama kali menggendong Dimas. "Dia sempurna," katanya sambil menatap bayi kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Masa-masa setelah kelahiran Dimas adalah masa-masa penuh tantangan sekaligus kebahagiaan. Malam-malam kami sering diisi dengan suara tangisan bayi, tetapi Gilang selalu ada untuk membantu. Ia sering menggendong Dimas hingga tertidur, sementara saya beristirahat sejenak setelah menyusui. Melihat caranya merawat anak kami membuat saya semakin mencintainya. Saya merasa beruntung memiliki suami yang tidak hanya mencintai saya, tetapi juga mencintai anak kami dengan sepenuh hati. Namun, kehidupan bukanlah dongeng.
Memasuki tahun ketiga pernikahan, tantangan mulai datang satu persatu. Dengan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, Gilang harus bekerja lebih keras. Ia sering pulang larut malam, dan terkadang kami hanya sempat berbicara beberapa menit sebelum akhirnya tertidur karena lelah. Saya pun sibuk mengurus Dimas dan pekerjaan rumah tangga, yang membuat saya merasa kelelahan secara fisik maupun emosional. Kami mulai sering berdebat tentang hal-hal kecil, seperti siapa yang harus mencuci piring atau mengganti popok Dimas di tengah malam. Kadang-kadang, perdebatan kecil itu berubah menjadi argumen besar yang membuat kami saling diam selama berjam-jam. Tetapi, pada akhirnya, kami selalu berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Saya selalu berpikir bahwa semua pasangan pasti mengalami hal seperti ini, tidak ada hubungan yang sempurna. Tetapi selama ada cinta dan komitmen, segalanya pasti bisa diatasi. Meskipun ada tantangan, kebahagiaan kecil tetap ada di antara kami. Setiap kali saya melihat Gilang bermain dengan Dimas, hati saya terasa hangat. Ada momen-momen di mana saya yakin bahwa kami akan terus bertahan, tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa tantangan yang lebih besar sedang menanti kami di depan sana. Tantangan yang akan menguji kekuatan cinta dan komitmen kami lebih dari sebelumnya. Tahun kelima pernikahan kami membawa tantangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Di tahun itu, Gilang mendapatkan promosi besar di kantornya. Sebagai seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi, ia mulai sering bepergian keluar kota. Saya yang saat itu sibuk dengan 2 anak, Dimas yang sudah masuk TK dan Nia yang masih bayi, mencoba memahami tuntutan pekerjaannya. Saya selalu percaya pada Gilang. Bagi saya, dia adalah seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi pada jadwalnya yang semakin sibuk. Perlahan, saya mulai merasakan jarak yang tak kasat mata di antara kami. Gilang sering tampak lelah, tapi bukan lelah fisik semata. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang sulit saya pahami. Ia mulai jarang berbicara tentang pekerjaannya. Sesuatu yang dulu selalu kami diskusikan bersama, saya merasa diabaikan. Tetapi saya berusaha menguatkan hati dan tidak berpikir negatif. Sampai suatu malam, segalanya berubah. Saat itu pukul 11 malam, Gilang baru pulang dari kantor. Ia terlihat lebih gugup dari biasanya. Ketika saya mencoba mendekatinya, ia langsung meletakkan ponselnya dengan cepat di meja dapur. Rasa penasaran saya timbul. Ketika Gilang mandi, saya melihat ponselnya tergeletak di meja, tidak terkunci. Saya tahu, seharusnya saya tidak melakukannya, tetapi malam itu rasa penasaran mengalahkan logika. Pesan-pesan singkat dari seorang wanita bernama Alia muncul di layar. Hati saya serasa dihantam batu besar saat membaca isi pesannya. Pesan itu penuh canda mesra. Bahkan ada beberapa foto yang dikirimkan oleh wanita itu, foto-foto yang jelas-jelas bukan sekadar rekan kerja biasa. Dunia saya runtuh saat itu juga. Ketika Gilang keluar dari kamar mandi, saya langsung menatapnya dengan penuh amarah. "Siapa Alia?" Saya bertanya dengan suara yang bergetar. Gilang tertegun, wajahnya memucat. Ia mencoba berdalih bahwa Alia hanya teman, seseorang yang bekerja di proyek yang sedang ia tangani. Namun, saya tahu ada yang lebih dari itu. Bukti di ponselnya tidak bisa dibantah. Gilang menangis malam itu, memohon maaf, dan berjanji bahwa semuanya hanya kesalahan yang tidak akan terulang lagi. Saya ingin marah, ingin berteriak, tetapi suara saya seolah lenyap. Demi anak-anak, saya memutuskan memberinya kesempatan untuk berubah. Saya berpikir, mungkin tekanan pekerjaan membuatnya hilaf. Mungkin cinta kami masih bisa diperbaiki. Namun, kesempatan itu disia-siakan. Gilang kembali mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan lebih parah kali ini, saya mendengar kabar dari teman dekat saya bahwa Gilang sering terlihat bersama wanita lain di restoran mewah di pusat kota. Ketika saya mencoba menyudutnya, ia tidak lagi memohon maaf seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak kesal. Seolah-olah saya yang salah karena terlalu mencampuri hidupnya. Kepercayaan saya kepada Gilang hancur berkeping-keping. Saya yang dulu selalu percaya pada kekuatan cinta kami kini merasa seperti hidup bersama orang asing. Gilang semakin sering pergi, meninggalkan saya dan anak-anak tanpa penjelasan. Di saat-saat seperti itu, saya sering duduk sendirian di kamar setelah anak-anak tidur. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dalam pernikahan kami. Malam-malam itu adalah malam yang penuh air mata. Saya tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa gagal sebagai istri.
Bagaimana bisa seseorang yang begitu saya percayai dan cintai menghancurkan hati saya berkali-kali? Saya mencoba berbicara dengan Gilang, mencoba mencari solusi, tetapi setiap percakapan hanya berakhir dengan pertengkaran. Ia selalu menyalahkan keadaan, kesibukan kerja, tekanan hidup, dan bahkan keputusan untuk berpisah bukanlah hal yang saya ambil secara mendadak. Saya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempertimbangkannya. Saya memikirkan anak-anak, terutama Dimas yang saat itu sudah cukup besar untuk memahami apa yang terjadi. Saya memikirkan bagaimana perasaan mereka ketika harus tumbuh tanpa ayah di rumah. Tetapi pada akhirnya, saya menyadari bahwa bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat akan jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Puncaknya adalah malam di mana saya mendengar Gilang berdebat dengan seorang wanita di telepon. Suaranya keras, jelas, dan penuh kemarahan. Ketika saya menanyakan siapa wanita itu, ia hanya menjawab, "Bukan urusanmu." Saat itu, saya tahu pernikahan kami tidak bisa diselamatkan. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa. Tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keadaan. Hari ketika saya mengajukan gugatan cerai adalah hari yang paling berat dalam hidup saya. Saya membawa Dimas dan Nia ke rumah orang tua saya sementara saya mengurus proses hukum. Orang tua saya, meskipun terpukul dengan keputusan ini, mendukung saya sepenuhnya. "Kamu sudah cukup berusaha, Nadia," kata ibu saya sambil memeluk saya. Ketika akhirnya pengadilan memutuskan perceraian kami, saya merasa seperti terlepas dari beban yang sangat berat. Tetapi perasaan itu bercampur dengan kesedihan yang mendalam. 9 tahun pernikahan kami tidak hanya meninggalkan kenangan manis, tetapi juga luka yang sulit dilupakan. Selama berminggu-minggu setelah perceraian itu, saya merasa hampa. Malam-malam terasa sunyi, meskipun Dimas dan Nia ada di samping saya. Saya harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari mereka, seperti, kenapa ayah tidak tinggal di rumah lagi? Atau, apa kami salah, Bu? Saya berusaha menjelaskan dengan hati-hati, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak bersalah atas apa yang terjadi. Namun, meskipun saya terlihat kuat di hadapan mereka, saya sering menangis sendiri di malam hari, ada perasaan gagal yang terus menghantui saya. Apakah keputusan ini benar? Apakah saya telah menghancurkan keluarga kami? Hari-hari berikutnya saya habiskan untuk mencoba menyusun ulang hidup saya. Saya mulai mencari pekerjaan, menata rutinitas baru, dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Saya sadar, saya tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ada 2 anak kecil yang membutuhkan saya, dan saya harus kuat untuk mereka. Keputusan untuk berpisah adalah keputusan paling sulit yang pernah saya buat. Tetapi saya tahu itu adalah yang terbaik untuk saya dan anak-anak. Kami mungkin tidak lagi menjadi keluarga yang utuh, tetapi saya bertekad untuk memberikan mereka cinta yang cukup agar mereka tetap merasa dicintai, dihargai, dan bahagia. Pernikahan kami mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan hidup saya masih panjang. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Terkadang, kebahagiaan harus kita temukan dalam diri sendiri. Meskipun melalui jalan yang penuh luka, setelah perceraian itu, hidup saya berubah total. Saya kini menjadi seorang single mom dengan 2 anak yang masih kecil. Awalnya, saya takut tak bisa menjalani semuanya sendiri. Bukan karena masalah teknis, karena saya terbiasa mandiri, tetapi karena beban emosional yang menyertainya. Ada malam-malam ketika saya merasa hancur, terutama saat melihat anak-anak bertanya, "Kenapa ayah tidak tinggal di sini lagi?" Atau ketika mereka iri melihat teman-teman mereka yang memiliki keluarga lengkap, namun, perlahan saya bangkit. Saya mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan sebagai guru, menghabiskan waktu bersama anak-anak, dan mencoba menemukan kebahagiaan kecil di tengah kesulitan. Saya belajar menerima kenyataan bahwa meski pernikahan saya gagal, hidup saya tidak harus berhenti. Kini, saya menjalani hidup dengan keyakinan baru. Saya percaya, Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saya. Saya tidak menutup hati untuk cinta, tetapi saya lebih berhati-hati. Bagi saya, pernikahan adalah soal berjalan berdampingan, bukan soal siapa yang memimpin atau mendahului. Saya ingin pasangan yang bisa saling mendukung, saling memahami, dan bersama menjaga kepercayaan. Meski belum tahu kapan akan bertemu dengan orang yang tepat, saya yakin itu akan datang di waktu yang terbaik. Untuk saat ini, saya fokus membesarkan Dimas dan Nia, memberikan mereka cinta dan dukungan yang tak pernah putus. Seperti pepatah yang selalu saya ingat, "The right man at the right time." Ketika saatnya tiba, saya tahu saya akan siap. Namun hingga saat itu,
Saya akan terus melangkah, meniti hidup ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.